semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Butuh sosok legenda di ruang ganti, MU didesak datangkan Roy Keane. Ruben Amorim telah didesak untuk membawa legenda Manchester United, Roy Keane, ke dalam tim kepelatihannya oleh mantan penyerang The Red Devils, Louis Saha. Amorim sangat ingin membawa banyak stafnya dari Sporting ke Premier League, dengan Carlos Fernandes, Adelio Candido, Paulo Barreira, Emmanuel Ferro, dan Jorge Vital yang diharapkan akan segera dikonfirmasikan dalam beberapa hari ke depan. Fernandes, Candido dan Ferro merupakan bagian dari jajaran kepelatihan tim utama Amorim, dengan Vital sebagai pelatih kiper. Sementara itu, Barreira adalah seorang ilmuwan olahraga. Namun, tidak semua orang yakin bahwa Amorim mengumpulkan pasukan terbaik untuk membantu perombakannya di Man United. Rio Ferdinand berpendapat bahwa Amorim mungkin telah melakukan kesalahan dengan tidak mempertahankan Van Nistelrooy di klub setelah audisi yang sukses dalam beberapa pekan terakhir. Dan mantan rekan setimnya, Saha, setuju bahwa Amorim dapat menggunakan bantuan dari seorang pemain yang sudah dikenal di masa-masa awalnya. Namun ia mengatakan bahwa pelatih asal Portugal tersebut seharusnya merekrut mantan kapten Setan Merah, Keane. Jika Roy Keane dibawa ke dalam staf kepelatihan Ruben Amorim, dia akan memiliki dampak yang sangat besar berkat pemahamannya akan permainan di lini tengah serta daya saing yang harus Anda miliki di Manchester United, ujar Saha. Dia adalah sosok yang menonjolkan diri selama menjadi pemain dan menjadi bagian dari alasan mengapa klub ini begitu sukses dalam periode tersebut. Keane, yang pekerjaan terakhirnya sebagai pelatih timnas Republik Irlandia berakhir pada 2018, sebelumnya telah menepis kemungkinan kembali ke mantan klubnya. Mereka tidak akan bertanya kepada saya, kata Keane ketika ditanya apakah dia akan kembali ke United setelah pemecatan Ten Hag. Ketimbang Gyökeres, MU lebih baik rekrut bomber Bayern Munchen. Manchester United telah didesak untuk merogoh kocek sebesar 120 juta pound sterling untuk kapten timnas Inggris, Harry Kane, daripada mendatangkan incaran transfer utama, Viktor Gyökeres. Man United adalah salah satu dari sejumlah klub yang telah menyatakan minatnya untuk mendatangkan striker sensasional Gyökeres dari Sporting Lisbon. Setan Merah sedang mempertimbangkan untuk merekrut Gyökeres di bulan Januari atau musim panas, namun mantan penyerang Man United, Louis Saha, percaya bahwa hal tersebut akan menjadi sebuah kesalahan. Dia meragukan Gyökeres adalah jawaban untuk Man United dan mengatakan bahwa dia lebih suka melihat Kane tiba di Old Trafford, meskipun dengan harga 120 juta pound sterling. Ini mungkin mengejutkan, tetapi saya tidak berpikir Man United harus mengejar Viktor Gyökeres, kata Saha. Jika Anda dapat menghabiskan 120 juta pound untuk Harry Kane maka mereka harus melakukannya besok. Hanya ada sedikit jaminan dalam sepak bola tetapi itulah yang dibutuhkan oleh klub seperti Man United. Saat ini United memiliki Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee dan terkadang tekanan yang ada terlihat terlalu berat untuk mereka tangani, sambung Saha. Sulit untuk menemukan pemain yang bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Mohamed Salah dan Erling Haaland. United harus menemukan pemain yang benar-benar bisa melukai lawan dan terbukti melakukannya dan itu adalah tugas besar. Ruben Amorim datang. Pemain MU dapat peringatan keras, hanya satu yang aman. Mantan gelandang Arsenal, Paul Merson, mengingatkan para pemain Manchester United bahwa kehadiran pelatih baru Ruben Amorim bisa membawa perubahan besar dalam skuad. Menurut Merson, hanya kapten Bruno Fernandes yang diprediksi aman. Manchester United memutuskan berpisah dengan Erik ten Hag menyusul performa buruk klub. Ruud van Nistelrooy kemudian ditunjuk sebagai pelatih sementara. Manajemen Manchester United lantas memilih Ruben Amorim sebagai pelatih permanen berikutnya. Amorim datang ke Old Trafford dengan reputasi gemilang bersama Sporting CP. Amorim kini telah tiba di Old Trafford. Pelatih asal Portugal itu akan memimpin Manchester United setelah jeda internasional. Amorim biasa memainkan formasi 3-4-3. Merson menyatakan bahwa Amorim kemungkinan akan mempertimbangkan untuk melepas banyak pemain yang tidak cocok dengan rencana strategisnya. Saya rasa ada 7 atau 8 pemain yang bisa dipertimbangkan untuk hengkang, ujar Merson kepada Sky Sports. Mereka tidak punya wingback, dan saya melihat Rashford dan Garnacho, saya pikir di mana mereka berdua akan bermain.
Dua penyerang yang mereka miliki sebenarnya bukan tipe penyerang yang diinginkan, yang bisa bekerja keras di depan, menahan bola, dan memungkinkan semua pemain bergabung. Amorim berasal dari Portugal. Marsen meyakini Amorim akan tetap mempertahankan Fernandes sebagai pemain kunci dalam formasi barunya. Satu-satunya yang saya lihat aman adalah Fernandes, ditambahnya. Dia akan bermain sebagai nomor 10, di belakang striker, dan bisa bermain dengan baik. Dia orang Portugal, jadi dia pasti akan tahu cara bermainnya. Kapan Ruben Amorim mulai bekerja jadi pelatih Man United? Ruben Amorim telah dikenalkan sebagai pelatih baru Manchester United pada 28 Oktober 2024 lalu. Pertanyaannya, kapan Amorim benar-benar mulai bekerja sebagai pelatih MU? Amorim harus meninggalkan Sporting CP di akhir musim. Pertandingan terakhirnya di kandang Sporting pun berakhir manis, yaitu kemenangan telak 4-1 atas Manchester City, tim asuhan Pep Guardiola. Masa kerja Amorim di Sporting resmi berakhir pada Minggu malam setelah pertandingan tandang melawan Braga, 4-2, menjelang jeda internasional bulan November. Amorim sekarang akan bergabung dengan Manchester United dengan tujuan mengubah kondisi klub yang sedang berada di posisi terburuk dalam sejarah awal Premier League mereka. Menurut pernyataan resmi klub, Amorim awalnya dijadwalkan bergabung pada 11 November. Namun, fans MU mungkin harus bersabar sedikit lebih lama. Talksport melaporkan bahwa izin kerja Amorim belum disetujui, sehingga ia tidak akan bisa memulai pada hari Senin seperti yang direncanakan. Untungnya, klub optimis bahwa masalah ini akan segera terselesaikan, terutama karena ada jeda internasional yang mengurangi tekanan waktu. Ruben Amorim sendiri sebenarnya tidak berencana untuk memimpin sesi latihan pertamanya di Carrington hingga minggu kedua dari jeda November ini. Meski terkendala izin kerja, untungnya Amorim masih punya waktu untuk beradaptasi sebelum pertandingan perdananya bersama tim. Pelatih asal Portugal ini bahkan mengungkapkan bahwa awalnya dia ingin tetap bertahan di Sporting hingga akhir musim, namun Manchester United memberikan tawaran yang mendesak. Saya hanya punya 3 hari untuk memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidup saya sepenuhnya, kata Amorim. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.